Shalom, umat SGS yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita? Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Maha besar yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Bapa yang layak kami sembah, hanya Engkau ya Bapa yang layak kami agungkan. Malam hari ini kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami. Khususnya malam hari ini kami para umat boleh kembali berkumpul Tuhan sore hari petang hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Walaupun mungkin di luar turun hujan, tapi Tuhan semua itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kerinduan kami untuk kami boleh merayakan Natal Umas pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan malam hari ini acara Natal Umas. Dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa buat kami ya Bapa. Pimpin Tuhan Natal Umas malam hari ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut acara demi acara sampai selesai. Tuhan menyertai. Dalam nama-Mu Bapa kami peralaskan doa kami dan kami sambut acara Natal Umas pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, dengan kendang, dengan kecapi aku memuji Engkau. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu
padaku, walaupun dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihku padaku, waktu dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, walaupun dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam suasana malam kudus. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami panggil Bapak Pendeta Yotam Teddy Kusnandar selaku Gembala Sidang SGS akan menyalakan lilin yang pertama. Disusul kemudian Ibu Milka Melani sebagai Gembala Gereja Umas SGS. Dilanjutkan
Ibu Tesalonika Dwi Haryani selaku Koordinator Gereja Umat SGS. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat hidup yang kekal. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Waktu dan terasa mawi mekar. Puji Allah sebab nikmat-Nya. Ingat dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau menerima kebenaran renungan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Jadikanlah hamba-Mu boleh menjadikan saluran berkat bagi kami umat SGS. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah perayaan Natal umat SGS pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal ya, karena ini adalah momen Natalnya Umas SGS ya. Jadi kami mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Enggak terasa ya Bapak Ibu ya. Zaman waktu saya sekolah dulu itu tahunnya masih 1909 berapa gitu ya. Sekarang udah 20. Dulu kita memasuki tahun 2000 itu rasanya tuh deg-degan gitu ya. Ternyata sekarang sudah 20 tahun dari tahun 2000 ya. Udah malah mau masuk ke tahun 2021, luar biasa. Dan kita mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita ya. Nah pada kesempatan Natal Umas pada hari ini saya akan mengambil sebuah tema. Tema dari sharing pada hari ini adalah RIP. Yaitu apa Bapak Ibu? Rest in Peace. Loh kok temanya kok menakutkan sekali ya? Kok temanya kok rest in peace, siapa yang meninggal Bu? Ya kita tidak membahas orang yang meninggal, tetapi
Rest in peace itu adalah artinya itu istirahat dalam damai ya. Kalau bahasa Jawanya itu saya nyari di Google ya Bapak Ibu. Rest in peace itu bahasa Jawanya ngaso tentrem katanya. Jadi nah pada hari ini saya ingin kita mau sharing tentang hati yang tenang sebenarnya seperti itu. Cuma saya mencari tema-tema apa gitu ya yang kira-kira bikin bertanya-tanya. Misalnya kalau hati yang tenang gitu kan kita udah biasa. Kalau rest in peace kan kok rest in peace apa supaya saya cepat mati atau piye toh Bu ya? Enggak ya. Cuma memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa ini kita boleh melihat dan mungkin juga ada dari kita merasakan ada hati yang tidak tenang menghadapi situasi yang kita sedang jalani sekarang ini. Nah mungkin ada di antara kita yang sedang tidak tenang memikirkan masa depan. Mungkin masa depan anak kita, masa depan cucu kita, masa depan anak menantu kita. Mungkin kita rasanya tidak tenang membayangkan masa depan mereka ya. Atau mungkin juga kita sedang memiliki hati yang tidak tenang saat ini karena apa? Karena pemasukan berkurang, pendapatan berkurang tapi pengeluarannya tetap ya. Angsuran kan tetap ya Bapak Ibu ya, cicilan tetap tapi mungkin pendapatan kita berkurang. Nah itu mungkin membuat hati kita menjadi tidak tenang. Kemudian apa lagi yang membuat hati kita tidak tenang? Situasi di kanan kiri kita, di luar lingkungan kita. Begitu banyak orang yang katanya positif corona, kena virus yang saat ini sedang menggegerkan dunia ya. Nah mungkin hati kita tidak tenang, mau keluar rasanya enggak tenang. Di rumah juga mungkin enggak tenang ya, sebentar-bentar cuci tangan gitu ya. Rasanya kalau zaman dulu kita pulang dari mana gitu ya, dari pasar atau dari luar ngantar anak sekolah atau apapun. Sampai di rumah ya biasa aja, tetapi sekarang kalau sampai di rumah enggak cuci tangan, itu rasanya ada rasa bersalah gitu ya. Rasanya tuh hati tuh enggak tenang gitu loh. Padahal tuh mungkin kita keluar tuh cuma naik motor misalnya ya, enggak ketemu orang, misalnya enggak pegang atau gimana, tapi rasanya nih hati ini enggak tenang ya. Jadi kalau sampai di rumah itu maunya cuci tangan. Udah cuci tangan baru rasanya tenang, mau kita mau ambil makanan, mau pegang apa di rumah baru hatinya tenang. Ya mungkin seperti itu. Nah kemudian ada juga mungkin dari Bapak Ibu yang hatinya tidak tenang karena apa? Karena tidak bisa ibadah di gereja ya. Untuk Bapak Ibu yang usia emas, yang usianya lebih dari 65 tahun. Mungkin rasanya aku tuh kalau enggak ibadah di gereja tuh rasanya hatinya enggak tenang ya. Mungkin begitu ya. Kalau ibadahnya di gereja, di rumah Tuhan, ketemu Pak Pendeta, ketemu teman-teman, nah baru hatinya tuh ayem. Nah mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang seperti itu. Banyak sekali hal-hal di masa-masa ini membuat hati kita ini tidak tenang. Ya, tetapi pada kesempatan Natal Umas pada hari ini, kita mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu menyuruh kita untuk tenang. Ya, nah kalau kita melihat dan kita mengingat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, pada waktu itu adalah situasi di mana murid-murid Yesus di dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak. Kemudian mereka ketakutan, panik ya. Kemudian di dalam kisah itu diceritakan bahwa dari kejauhan itu Yesus berjalan di atas air. Seperti itu. Nah pada waktu Yesus sudah dekat kepada murid-muridnya, yang dikatakan oleh Yesus pertama kali adalah tenanglah. Sebelum Yesus mengatakan, aku ada di sini loh, jangan takut ya. Yesus berkata seperti itu, tapi sebelum itu diucapkan oleh Yesus, yang Yesus katakan pertama kali adalah tenanglah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyuruh kita, menginginkan kita sebagai umat Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini untuk tetap tenang.
Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nah, pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini." Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam keadaan yang badai, ombak begitu tinggi, perahu diombang-ambingkan, aku ini. Yesus mau mengatakan bahwa aku ada di sini bersama dengan murid-murid semua, jadi jangan takut. Tetapi penekanan Yesus adalah tenang dulu. Jadi Yesus ingin kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan untuk tetap tenang di dalam situasi apapun. Memang kecenderungan manusia di masa-masa seperti ini adalah hidupnya tidak tenang, ya. Sama seperti murid-murid Tuhan, perahunya diombang-ambingan gelombang yang begitu tinggi sehingga tidak tenang hatinya. Nah, pada saat hati tidak tenang, akhirnya kita tidak bisa fokus, Bapak Ibu. Buktinya murid-muridnya pada waktu mereka sedang dalam keadaan keadaan badai, ya, perahunya diombang-ambingkan badai, mereka tidak tenang, mereka tidak fokus sehingga mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air, mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Malah mereka kira itu hantu. Itu karena tidak tenang, kemudian tidak fokus. Nah, Tuhan ingin dalam kehidupan kita, mari kita tetap tenang dalam segala situasi sehingga kita boleh tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus ada seorang tokoh yang bernama Simeon, ya. Di GF Umas kayaknya ada yang namanya Simeon Hana, ya. Itu mungkin mengenang juga paduan suara Simeon Hana, ya. Berapa puluh tahun yang lalu ya saya ingat ada paduan suara Simeon Hana. Nah, saya nggak tahu tuh anggotanya Simeon Hana tuh sekarang mungkin udah Umas semua ya kayaknya ya. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh dalam kisah kelahiran Yesus yang bernama Simeon. Di dalam Lukas pasal yang kedua yang ke-25, di situ di perikopnya menceritakan tentang seorang yang nabi yang bernama Simeon, ya. Nah, kita tidak akan baca semua, ya. Kita coba akan baca saja di ayatnya yang ke-29. Jadi Lukas yang pasal yang kedua, ayat yang ke-29 dan ke-30 dikatakan seperti ini. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ayat yang ke-30, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya ambil tema rest in peace, ya? Karena apa yang dikatakan oleh Simeon di dalam Lukas pasal yang kedua ini mengatakan bahwa dia ini mau rest in peace, Bapak Ibu. Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Nah, yang dimaksud Simeon pergi dalam damai sejahtera itu maksudnya dia tuh mau mati dengan tenang gitu loh Bapak Ibu. Jadi Simeon ini kan memang sudah lanjut umurnya, ya. Nah, kenapa kok waktu itu Simeon yang ada di bait Allah, kemudian pada waktu dia melihat bayi Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yusuf datang ke bait Allah, kemudian bayi itu digendongnya, bayi Yesus digendong oleh Simeon. Kemudian Simeon berkata seperti ini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Biarkanlah hamba-Mu ini mati dengan tenang." Karena apa? Karena Simeon selama hidupnya itu dia menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Dan pada waktu bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, di situ kemudian Simeon diberitahu oleh Roh Kudus bahwa itu adalah Mesias yang datang yang diutus Allah ke muka bumi. Sehingga pada waktu Simeon menggendong bayi Yesus, kemudian Simeon berkata, "Sekarang yang dinantikan sudah datang. Sekarang aku mau pergi dengan tenang menghadap Bapa di surga." Begitu Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari seorang Simeon yang luar biasa adalah pada waktu penantiannya, ya, penantian Simeon menunggu Mesias yang akan datang itu, Simeon ini tetap fokus kepada Tuhan.
di ayat yang ke-30 dikatakan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Kemudian ayat yang ke-30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simeon yang sudah lanjut umurnya, dia tidak ragu-ragu lagi pada saat dia sudah fokus kepada Tuhan, dia sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dia sudah siap untuk pergi dengan tenang menghadap Bapa di surga. Saya mengatakan ini bukan karena ini kemudian Natal Umas, ya kita semua udah deket-deket dipanggil Tuhan. Kita semua ini kan memang juga ngantri dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu, betul kan? Baik kita yang sudah tua ataupun kita yang masih muda, mungkin masih anak-anak, masih bayi, kita semua ngantri dipanggil Tuhan. Tetapi pada saat kita dalam penantian ini, apakah kita nanti bisa kemudian berkata, biarkanlah aku pergi dengan tenang menghadap Bapa di surga. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena kita tahu keselamatan yang kita dapatkan itu sudah datang. Keselamatan dari Mesias sang penebus yang kita nanti-nantikan sudah ada dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan jemput kita, kita berkata, sekarang biarlah hambamu ini pergi dengan tenang, dengan damai sejahtera. Termasuk kami Bapak Ibu ya. Karena kan kalau di dalam pandemi sekarang ini, virus corona itu kan tidak pandang bulu ya. Bukan hanya yang tua-tua yang kena virus positif corona. Tetapi yang muda-muda, yang dokter, yang wakil gubernur, yang siapa lagi sampai presiden mungkin ya. Presiden yang di luar negeri itu juga ada yang kena. Nah, virus corona ini tidak memandang siapa yang mau dia mau ditemploi gitu ya. Tidak pandang bulu, bukan hanya yang orang tua tapi ya kena siapa aja kita nggak ngerti gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kemudian kita mungkin mengalami sesuatu, kemudian kita sudah dekat-dekat mau dipanggil Tuhan, apakah kita bisa berkata, biarlah sekarang aku mau pergi dengan tenang. Saya tuh mempersiapkan ini udah tak renung-renung gitu ya Bapak Ibu ya, udah sejak yang dari Umas minta saya untuk menyampaikan firman, udah tak renung-renung apa gitu yang mau disampaikan buat Natal Umas. Kok hari ini Bapak Ibu, hari ini nih ya, ini tanggal berapa ini pas tapping ini. Saya tuh dapat WA dari mami saya, ya mami saya tuh kan ada di Panti Ureda di Bogor. Dia tuh hari ini ya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gledek gitu ya, nggak ada bledek kalau orang Jawa bilang. Tahu-tahu dia tuh WA gini sama saya. Nih, mami ini rasanya badan udah nggak karu-karuan katanya. Ini rasa-rasanya tuh tahun depan 2021 umurku udah 73. Ini dia WA begitu, ini tadi siang Bapak Ibu. Umurku udah 73, ini badanku rasanya gak karu-karuan. Kayaknya udah cukup deh, aku hidup di dunia udah cukup. Aku mau kok pulang dalam damai sejahtera. Loh kok ngomongnya kayak gitu? Saya mau menyampaikan firman tentang RIP, lalu mami saya tuh WA seperti itu. Dia bilang, saya tuh udah siap kok, kalau Tuhan mau malaikat mau jemput, wah aku udah damai sejahtera, aku mau pulang ke rumah Bapa. Kadang-kadang orang tuh gak tahu kalau aku sakit katanya. Kadang-kadang tuh kepalaku muter, kadang-kadang aku mau jatuh, tapi aku tetap aktif dia bilang gitu. Aku tetap berkebun di panti, tetap menjahit pelan-pelan. Orang tuh gak tahu kalau aku lagi sakit. Kadang-kadang buat bernafas itu berat katanya. Tapi aku gak mau ke rumah sakit, aku mau meninggal dengan tenang saja di sini, dia bilang gitu. Sampai terus dia bilang begini, ini mami kasih tahu ya. Di tas mami, tasnya ada tulisannya ini, nanti di dalamnya udah mami siapin semuanya nanti kalau mami mati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau biasanya kan kalau waktu dulu hamil Kelvin, itu kan kita siapin tas ya Bapak Ibu ibu-ibu yang dulu muda ya. Kalau udah waktunya mau udah hamil tua, udah tanggalnya deket mau melahirkan, siapin satu tas ya kan, isinya jari, terus baju baju bayi gitu kan. Lah
itu dulu waktu kita mau melahirkan. Lah ini mami saya mau mati. Dia nyiapin satu tas Bapak Ibu. Isinya apa? Baju, sepatu. Jadi itu nanti baju yang mami pakai kalau mami mati ya. Nanti mami pakein baju itu di peti. Udah ada sepatu, kemudian sudah ada foto. Jadi dia sudah pilih. Nanti fotonya yang mau dipajang, itu foto yang mana dia udah siapin di tas itu. Ada foto, kemudian ada surat dari Sinar Kasih. Sinar Kasih itu tempat rumah duka seperti Tiongteng kalau di Solo sini. Kalau di Bogor sana namanya Sinar Kasih. Itu udah mami siapin, ada suratnya di sana. Terus jadi nanti anak-anak udah gak usah bingung. Tiongtengnya sudah ada, kuburannya sudah ada. Semua udah mami bayar. Nanti tinggal anak-anak beli aja aqua sama roti. Lah ini kok ngerencanain layatan toh mami ini hari ini Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, terus nanti kalau mami udah dikubur, gak usah dibikinin rumah yang bagus-bagus. Udah cukup itu aja, tanah kasih aja tanda salib dari kayu. Sebagai apa, cuma sebagai identitas saja, udah cukup, gak usah rumah bagus-bagus, gak usah buang-buang uang buat bikin batu nisan, keramik gitu, gak usah katanya. Sampai saya baca WA dari mami saya tuh merenung, ini apa-apaan ini ya mami ya, sampai ya saya cuma bilang iya, iya. Jadi dia tuh gini, udah siapin semuanya buat menyongsong hari dia mau pulang ke rumah Bapak. Tasnya sudah siap dengan segala perlengkapannya. Tiongtengnya sudah siap, kuburannya sudah siap, semua sudah siap. Sampai ada pesan yang tertulis di dinding kamarnya pun sudah difotokan ke saya. Ini ya nanti kalau mami sudah kritis, kalau orang mau bawa mami ke rumah sakit, suruh baca tulisan ini. Ini mami fotoin supaya nanti ini bisa bilang sama orang-orang itu, mami nggak mau dibawa ke rumah sakit. Terus dia tulis sebuah ayat di situ. Ayatnya juga ini mau saya share pada hari ini kepada Bapak Ibu Umas. Dia tulis di dinding kamarnya itu di Yesaya 30 ayat yang kelima. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai saya tuh ini firman ini jadi apa enggak gitu loh saya bagikan kepada Umas. Tapi ini sudah ada di hati saya beberapa hari ini ya. Saya tetap harus sampaikan walaupun hati saya ini rasanya gimana gitu ya. Karena ada WA dari mami saya yang seperti itu. Nah tapi poinnya begini Bapak Ibu. Inti yang mau saya katakan kepada kita semua adalah pada saat kita sudah menerima keselamatan itu. Pada saat kita sudah menerima keselamatan yang dijanjikan. Kita ini mau menghadap ke rumah Bapak itu udah istilah gini, udah cepak-cepak, wes siap gitu loh. Betul kan Bapak Ibu, sudah siap. Sudah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan apapun karena kita tahu pada saat kita menghadap ke rumah Bapak itu adalah sebuah kedamaian yang begitu indah. Makanya namanya rest in peace, betul kan? Kan gak ada kalau orang mati itu kemudian tidak tenang kan gak ada ya Bapak Ibu ya. Semua orang yang sudah mati itu semua tenang, semua diem. Ya gak ada orang mati itu gak tenang, itu malah menakutkan kita semua. Nah ketenangan di dalam Tuhan itu sangat kita perlukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau banyak hal di muka bumi ini membuat kita tidak tenang. Nah mari kita fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Yesus Sang Immanuel yang selalu bersama dengan kita yang akan memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera. Ya. Kenapa sih kok kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan ini? Hanya 3 saja Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus punya hati yang tenang? Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Di Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jelas itu Bapak Ibu. Jadi walaupun ya mungkin secara fisik kita memang sakit. Secara fisik memang kemampuan kita sudah menurun. Tetapi hati yang tenang itu membuat kita itu bisa melewati semuanya. Melewati setiap musim dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan karena kita punya hati yang tenang.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus punya hati yang tenang? Karena hati yang tenang itu membuat kita kuat. Di dalam Yesaya 30 ayat yang kelima, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau hati kita tidak tenang, maka kita tidak akan kuat Bapak Ibu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, menghadapi gelombang-gelombang kehidupan yang mengombang-ambingkan kita. Kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita punya hati yang tenang, apapun boleh terjadi. Mungkin kehidupan anak kita, keluarga, anak mantu kita, cucu kita, membuat hati kita tidak tenang mungkin. Tetapi di dalam Tuhan, apapun yang terjadi membuat kita tenang saat kita berserah kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mungkin teman-teman boleh siap. Hati yang tenang itu menyembuhkan, luar biasa. Dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16 dikatakan begini, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Jadi hati yang tenang itu membuat kita sehat dan membuat kita sembuh Bapak Ibu. Ini semua adalah firman Tuhan, bukan kata ilmu pengetahuan, bukan. Saya ambil ini semua dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi mengapa pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya di tengah ombak, tenang, tenang. Itu dulu yang Tuhan katakan, karena apa? Karena kuasa dari hati yang tenang itu sungguh luar biasa, ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang apapun boleh terjadi di sekitar kita pada saat ini. Mungkin keadaan keluarga anak-anak kita sedang di ujung tanduk. Mungkin ada anak-anak kita yang mungkin kelakuannya mengecewakan kita. Mungkin ada cucu kita yang nakalnya luar biasa membuat hati kita rasanya kayak keiris-iris gitu ya. Situasi di luar sana membuat hati kita tidak tenang. Mau ke gereja aja kita gak bisa buat para umas yang usianya sudah lansia. Ada banyak ketakutan-ketakutan di luar sana. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan, tenanglah, tenanglah. Dengan memiliki hati yang tenang, maka kita bisa berkata seperti Simeon pada saat dia menggendong bayi Yesus. Sekarang aku mau pergi dengan damai sejahtera. Karena aku sudah melihat, mataku sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan datang ke muka bumi untuk menyelamatkan kita semuanya. Kalau Tuhan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Apalagi yang akan membuat hati kita tidak tenang. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan ada selalu dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang menjadi beban kita mungkin sebagai orang tua. Beban kita sebagai mbah kakung, mbah putri, opa, oma. Mungkin ada banyak beban dalam hati kita. Tapi di dalam hadirat Tuhan, kita bisa berkata, aku mau tenang. Dan biar damai sejahtera Allah mengisi penuh hati kita semua. Sehingga kita bisa menghadapi apapun juga. Perubahan-perubahan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
sama Bapak Ibu, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kalau Engkau ingin kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap tenang dalam kehidupan ini. Di dalam kami menghadapi berbagai apapun yang harus kami hadapi di luar sana. Dalam kehidupan kami di rumah, dimanapun kami berada. Ada banyak Tuhan, masalah-masalah mungkin mengombang-ambingkan kami. Sehingga hati kami rasanya tidak tenang. Tapi pada hari ini Tuhan, Kau teguhkan kami kembali. Untuk kami boleh tetap tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa kami sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi, maut sekalipun boleh menjemput kami. Tapi kami boleh tetap tenang dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Roh kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Kami tetap tenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, Oma dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biar kiranya ketenangan dari Tuhan akan turun dan menjamah setiap hati Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, Oma semuanya. Di dalam segala keadaan yang harus dihadapi, biar ada ketenangan yang dari Tuhan. Ada damai sejahtera dari Tuhan, turun mengalir dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh terus mengiring Engkau sampai Tuhan jemput kami kembali pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Waktu saya serahkan kepada Ibu Daryoko. Puji Tuhan. Sambutan Natal Umas SGS tahun 2020. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, Oma yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kemurahannya boleh mempertemukan saya dan saudara semua
Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, Oma. Sekalipun hanya lewat YouTube, tidak bisa bertatap muka dikarenakan kondisi sekarang yang baru ada pandemi ataupun corona. Tetapi semua ini tidak akan mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal di tahun ini. Besar harapan saya, Mbah Kakung, Putri, Opa, Oma, semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Sekalipun saat ini ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, teruslah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan semua keadaan kita. Sesuai Natal di gereja kita, Mbah Kakung, Mbah Putri, yaitu tema di gereja kita adalah tahun emas. Saya percaya ini benar-benar menjadi tahun emas buat usia emas, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat usia emas untuk menikmati apapun berkat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili pengurus UMAS untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Yotam dan kepada Mbah Kakung, Putri, Opa, Oma khususnya. Dan kami percaya walaupun Natalan di rumah, yakin tetap semangat dan antusias di hari Natal ini. Pada rapat pengurus terakhir kita putuskan bersama tidak bisa membagi hadiah seperti tahun-tahun yang sudah karena keadaan. Tetapi Bapa kita di surga, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya pada kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Lewat kasih dari Bapak Ibu Gembala, akhirnya Mbah Kakung, Putri, Oma, Opa mendapat hadiah Natal. Dan saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya mohon maaf, mungkin terjadi kesalahpahaman karena terbatasnya kemampuan saya. Baik perbedaan pendapat, pembicaraan yang kurang nyaman. Namun kita semua tahu, itu semua timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan semua dan sekarang bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saya mengakhiri, sebelum saya mengakhiri, ini ada kata berkat buat Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, dan Oma. Kita menghadapi keadaan bagaimanapun, jangan berlari dari kenyataan. Ketika kegagalan terus menghampiri kita, dan apa kegagalan buat Mbah Kakung, Putri, Opa, Oma? Kegagalan itu yang mungkin bagi Mbah Kakung, Mbah Putri, yang selalu tertunda untuk bisa ibadah bersama. Mari, memang di usia kita sudah tidak mampu untuk berlari, maka berjalanlah dengan iman Mbah Kakung, Putri. Kalau kita boleh menghadapi dan kenyataan seperti ini, badan kita boleh lelah Mbah Kakung, Mbah Putri. Mata kita boleh menangis, mata kita boleh basah. Tapi walaupun kita sudah lanjut usia, hati kita jangan kalah dan jangan pernah menyerah. Mari Mbah Kakung, Mbah Putri, Opa, Oma kembali bangkit karena semua akan kembali indah. Tetaplah di rumah saja Mbah Kakung, Mbah Putri, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan ingat pesan Ibu, pakai masker, gitu katanya ya. Kata saya ucapkan kepada Mbah Kakung, Mbah Putri, dan juga saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Gembala Yotam selaku Gembala Sidang SGS, juga seluruh pelayan dan pengerja yang sudah melayani kita pada hari-hari selama pandemi dan acara Natal ini khususnya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan pengumuman ya. Buat Mbah Kakung, Mbah Putri yang di rumah, ini pengumuman yang penting. Mbah Kakung, Mbah Putri, bukannya kita tidak boleh berkumpul ataupun ibadah. Untuk sementara waktu, GF UMAS diliburkan semua. Jadi semua GF UMAS diliburkan di bulan Desember khususnya.
Ya, nanti bisa mengikuti ibadah online saja ya Mbak Kakung Mbak Putri sampai semua keadaan baik. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus tetap sama dan menyertai, memberkati kita semua. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kami serahkan pada hambanya Bapak Gembala untuk menutup dan doa berkat. Waktu kami serahkan. Mari Mbah Kakung, Mbah Putri, sebelum kita mengakhiri semua kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah Natal hari ini. Kami dikuatkan untuk kami tidak takut apapun juga yang terjadi. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang bersama dengan kami. Tuhan yang tinggal bersama dengan kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Karena hidup kami Tuhan yang punya. Rumah kami sudah ada di surga di sana. Dan Engkau sedang menyelesaikan pada tahap-tahap akhir. Sehingga satu kali pertemuan bersama dengan Engkau. Itu adalah impian-impian kami semuanya. Diberkati Mbah Kakung Mbah Putri yang sudah hadir, bahkan mendengarkan, bahkan bersama-sama ikut ibadah Natal hari ini. Berkati yang Kakung, semua teman-teman yang sudah melayani di hari ini dengan berkat nikmat kasih Allah Bapa. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, pemeliharaannya akan terus nyata atas kehidupan Mbah Kakung Mbah Putri. Bahkan kesehatan, kekuatan, anak, cucu, mantu semuanya dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tahun baru kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Tahun baru bersama dengan Tuhan yang selalu punya rencana yang indah bagi kami. Diberkati kami semua dengan keadaan yang sehat, keadaan yang lebih baik, keadaan bersama dengan Bapa di surga dengan cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan dulu semuanya ya. Selamat Hari Natal. Mari kita nyanyi bersama-sama. Pakai salamnya salam begini ya Bapak Ibu ya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili GF Simeon Hana mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Tetap sehat, semangat. Yes, yes, yes. Shalom Mbak Kakung, Mbak Putri semuanya. Dengan ini saya ucapkan selamat Hari Natal. Tuhan senantiasa memberkati dan damai sejahtera Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom para umas, Mbah Kakung Mbah Putri, selamat Hari Natal. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan berjanji memelihara di awal tahun dan Tuhan berjanji di akhir tahun Dia pelihara. Doa kami sebagai gembala, Bapak Ibu, Mbah Kakung Mbah Putri tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersatu sampai hari ini, tetapi di dalam doa selalu kita saling menyebut nama. Tetap kuat di dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru dengan semangat. Tetap tenang seperti firman Tuhan tadi dikatakan. Selamat warso enggal dan terus bekerja di ladang Tuhan dan terus berkarya. Sehat selalu
dan tetap jaga kesehatan. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.